Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil qahar, al-azimil jabbar, al-alima fi domair wa khafil asrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalakal amtar, wa ashkuru syukra ibadihil ahyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-karimul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman madamal lailu wan nahar. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullah wantahu amma harrama alaikum minal khatayi wal auzar, waf'alul khairat qabla daiki wal i'sar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hujaj, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, Allah ringankan langkah kaki kita menuju khairul biqa alal wajil ar, tempat yang paling mulia di muka bumi ini, baitun min buyutillah. Kita datang ke Masjid Al-Mubarakah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat Jum'ah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah yang terjadi di zaman Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kisah ini menjadi satu pegangan dalam menjalani kita kehidupan di dunia ini, di mana pada zaman Umar bin Khattab ada seorang anak muda yang taat kepada Allah, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada saat itu datang waktu sholat zuhur, maka dikumandangkanlah azan di masjid. Maka anak muda ini datang ke masjid. Tatkala sampai di masjid, diikatlah daripada onta yang digunakan untuk pergi ke masjid di salah satu daripada pohon kurma yang ada di dekat masjid tersebut. Selesai dia masuk ke masjid, dia berwudu, dia sholat. Ternyata onta yang diikat itu tidak terlalu kencang, yang akhirnya lepaslah onta tersebut, dan onta itu lari pergi ke satu tempat. Ternyata dia, onta tersebut, larinya adalah ke kebun kurma yang baru ditanam, dan diacak-acak, dirusak tanaman-tanaman tersebut, yang akhirnya yang punya tanaman marah, saking kesalnya dibunuhlah daripada onta tersebut. Yang punya anak muda yang punya onta, tatkala keluar dari masjid dia kaget karena onta yang dia punya yang diikat itu ternyata sudah tidak ada. Ditanya ke sana ke sini, ditanya orang-orang yang ada di sekitar masjid, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ontamu pergi ke kebun tersebut. Tatkala ini anak muda yang mempunyai onta pergi ke tempat tersebut, dia ngelihat bahwa untanya sudah mati, terbunuh dengan orang yang memiliki kebun tersebut, dan orang itu masih ada.
Akhirnya karena sifat marahnya, sifat kesalnya, ditanyalah, kenapa kau membunuh daripada ontaku? Yang punya kebun menjawab, saya tidak mau tahu dan saya tidak mau bertanggung jawab atas kematian ontakmu, tapi saya minta bertanggung jawab atas kebunku dirusak oleh ontakmu. Saking keselnya ini anak muda, diambil batu dan dilemparlah kepada yang punya kebun. Mati orang tersebut. Beberapa selang waktu tersadarlah ini anak muda bahwa apa yang dilakukan adalah salah, apa yang dilakukan melanggar hukum agama. Yang akhirnya ditanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kebun, di manakah rumah daripada orang yang punya kebun tersebut. Diantarkan, ternyata di rumahnya ada seorang anak muda yang lebih gagah, anak muda yang begitu hebat. Yang akhirnya ditanyakan bahwa bapakmu meninggal, saya yang membunuh. Anak si mayit tersebut, anak orang yang punya kebun tersebut mengatakan, saya tidak mau tahu bahwa bapak yang telah membunuh bapak saya, maka bapak harus bertanggung jawab. Selesai penguburan daripada orang tuanya, datanglah ini dua orang yang membunuh dan orang tua yang dibunuh kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Yang akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, al-qatil maktul, yang orang yang membunuh harus dibunuh, harus dikisos mati juga. Tapi anak muda tersebut mengatakan, ya Amiril Mukminin, saya minta izin untuk beberapa saat keluar. Saya akan keluar 3 hari untuk pulang ke rumah. Kata Umar bin Khattab, nggak bisa. Kalau kamu keluar, kamu pulang, kamu pergi dari tempat ini, yang saya khawatirkan adalah kamu akan kabur dan tidak akan kembali. Anak muda ini menjawab, saya berjanji saya akan kembali setelah hajat saya selesai. Apa hajatmu? Dia menjawab, saya memiliki harta yang banyak tapi tidak memiliki ahli waris. Saya ingin sedekahkan, saya ingin infakkan harta saya semua, selesai itu saya akan kembali. Umar bin Khattab menjawab, kalau tidak ada jaminan di antara orang-orang yang ada, maka saya tidak akan memberikan izin kau keluar. Akhirnya seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abi Dzar Al-Ghifari, dia menawarkan diri, saya ya Rasulullah yang menjamin daripada orang ini untuk kembali tatkala dia dikisos. Umar bin Khattab menjawab, ya Abi Dzar, kalau seandainya orang ini tidak kembali, maka engkaulah yang akan dikisos. Pergilah ini anak muda, selang 3 sehari, 2 hari, 3 hari waktu yang diberikan, anak muda ini belum kembali. Tatkala Abi Dzar Al-Ghifari siap untuk dikisos, anak muda itu berteriak dari jauh, sayalah yang berhak. Lantas anak orang yang dibunuh bertanya kepada Abi Dzar Al-Ghifari, kenapa kau mau menjamin daripada anak muda tersebut? Apakah kau kenal orang tersebut? Abi Dzar Al-Ghifari menjawab, saya tidak kenal siapa itu orang. Mungkin kau kenal orang tuanya, keluarganya. Abi Dzar Al-Ghifari juga menjawab, saya tidak kenal daripada keluarganya orang yang telah membunuh bapakmu. Lantas apa yang menyebabkan engkau rela untuk menjamin, bahkan kau rela untuk dikisos menggantikan orang yang telah membunuh orang tua saya? Apa kata Abi Dzar Al-Ghifari? Abi Dzar Al-Ghifari menjawab, saya ingin menolong sesama kaum muslimin. Lantas dengan cerita ini, anak yang dibunuh menjawab, ya Amiril Mukminin, dengan ini saya bebaskan, saya maafkan orang yang telah membunuh daripada orang tua saya, dengan alasan Abi Dzar Al-Ghifari yang tidak ada sangkut paut apapun, dia rela untuk mengorbankan dirinya, membela dan menolong sesama kaum muslimin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang kami muliakan, dari kisah ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil adalah janganlah kita cepat marah. Karena salah satu sahabat Rasulullah SAW tatkala datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Ausini ya Rasulullah, berikanlah saya wasiat, berikanlah saya nasihat untuk saya menjalani kehidupan ini." Apa kata Nabi? La tagdob, jangan marah.
miroron. Nabi mengulang-ulang kata-kata ini, la tagdob, jangan marah dalam menghadapi apapun. Kenapa? Karena tatkala manusia, seorang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, tatkala dia marah, maka akal sehatnya tidak akan berfungsi, kesolehan amalnya akan hilang dengan sebab orang tersebut marah. Maka inilah pelajaran yang pertama dalam menghadapi situasi kondisi bagaimanapun, la takdob, jangan pernah marah, jangan timbulkan emosi. Kenapa? Karena disitulah setan, iblis memboncengi keadaan seorang manusia manakala manusia itu cepat marah. Dan inilah yang terpicu daripada perbuatan maksiat, perbuatan dosa di antara kita, karena memang kita orang yang cepat marah. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil daripada kisah ini adalah yaitu kita saling tolong menolong. Dan ini yang sulit kita dapati di akhir zaman seperti ini. Berapa banyak di antara kita kaum muslimin yang tidak mau menolong kepada saudaranya yang muslim lain. Kadang-kadang masalah yang kecil sesama muslim kita sulit untuk membantu. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, man karroba, barang siapa yang meluaskan, barang siapa yang menggampangkan urusannya sesama muslim, barang siapa yang menolong sesama kaum muslimin, maka Allah akan tolong nanti di yaumil kiamah, pada hari tidak ada yang bisa menolong kita. Maka salah satu kata Nabi SAW, sab'atun, ada 7 golongan, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang bisa menolong. Jangankan orang lain, orang tua kita tidak bisa menolong. Anak yang kita cintai, anak yang kita korbankan segala sesuatunya, tidak bisa membantu dan menolong kita. Apalagi orang lain. Kecuali salah satu daripada 7 golongan ini adalah orang-orang yang mau membantu, orang-orang yang mau menolong kepada sesama muslim, kepada selama saudara-saudara muslimnya. Dan ini yang kita tidak dapati di akhir-akhir tahun begini, di akhir-akhir zaman begini. Sudah barang langka seseorang muslim membantu sesama muslim. Muslim yang dalam keadaan kesulitan, muslim yang dalam keadaan kejepit, muslim yang dalam keadaan mendapatkan musibah, sulit untuk mereka membantu dan menolong sesamanya. Ini pelajaran yang kedua, hadirin, yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita sama muslim adalah membantu satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah memaafkan daripada kesalahan orang lain. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri tanda-tandanya orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah adalah wal afina 'anin nas, orang yang memaafkan orang lain. Orang-orang zaman sekarang jangankan memaafkan, meminta maaf aja sudah barang yang susah. Sudah tahu dia salah, sudah tahu dia melakukan pelanggaran, tapi meminta maaf aja sudah susah. Gengsi, malu, harga diri yang kadang-kadang mereka utamakan, yang akhirnya mereka jangankan memaafkan, meminta maaf aja sulit atas kesalahannya. Apalagi dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan kedudukan yang dia miliki, orang zaman sekarang sulit untuk mengakui daripada kesalahan-kesalahannya. Sedangkan ini adalah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa, hadirin? Karena kalau ada orang yang saling bermarah-marahan, kata Nabi SAW, maka orang yang dikatakan orang yang merugi bukan orang yang tidak sholat, orang yang merugi bukan orang yang tidak punya harta, orang yang miskin bukan orang yang tidak memiliki dunia. Tatkala ditanya, manil muflis, siapakah orang yang merugi? Sahabat menjawab, al muflisu fina, orang yang rugi, orang yang miskin di antara kami adalah orang yang tidak punya harta benda. Nabi mengatakan bukan itu maksud saya. Al-muflisu fina, orang yang miskin, orang yang bangkrut di antara kami adalah ya'ti yaumal qiyamah, dia datang kepada Allah, dia mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membawa pahala salat,
dia membawa pahala puasa, dia membawa pahala-pahala amal ibadahnya, tapi waqad syatama hadza, waqad zalama hadza, dia suka memukul orang lain, dia suka berbuat zalim kepada orang lain, dia suka beraniaya kepada orang lain, dia suka berbohong kepada orang lain, tapi dia tidak pernah meminta maaf daripada kesalahan-kesalahannya. Dan inilah yang terjadi di kalangan kita, dan inilah tanda-tanda akhir zaman. Berat orang meminta maaf, apalagi orang memaafkan kesalahan orang lain. Maka ini yang menyebabkan pintu neraka buat mereka, pintu berkah Allah tutup buat orang-orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Jangankan orang lain, kadang-kadang saudara sendiri, keluarga, kakak, adik yang mereka bermarahan tidak mau bermaaf-maafan. Sampai kata Nabi SAW, maka amal solehnya tidak akan diterima oleh Allah, ibadahnya ditahan oleh Allah. Sampai kapan? Hatta yastoliha, sampai dia bermaaf-maafan, kalau dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Inilah hadirin 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang saya sampaikan tadi. Buat apa? Buat kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya, kita saling menolong satu dengan yang lainnya. Kita jangan cepat marah, emosi dalam menghadapi segala apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ini yang ada pada diri kita, insya Allah kita akan bahagia dunia, kita akan bahagia akhirat, kita akan selamat di dunia, kita akan selamat di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya, Allah berikan kita petunjuk sehingga kita mampu untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitu juga kita doakan istri kita, anak-anak kita, keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi azhara lana ahsanal ibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'tabar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah fa inna taqwa madarus sa'adatil faidin. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabihi qadima wa amarukum bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, waradallahumma ala khulafail arba dzawil qadril ali wal fakhril jali sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsmana wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajmain wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma akshib annal bala wal waba wal amrad wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.